Pak. Begitu banyak bebannya dalam memimpin negeri. Sepertinya beliau perlu teman untuk bicara. Nah itu sendiri, Departemen Agama itu pasar. Semuanya ada di Departemen Agama. Tempat orang bertransaksi dan dia seperti layaknya pasar. Semuanya ada, hanya satu yang tidak ada, kata Gus Dur. Apa itu Gus? Agama itu sendiri. Bagi saya seluruh gerak dan langkahnya itu mencerminkan sangat cintanya kepada istri dan keluarganya. Negeriku gelap histori, kebencian jadi ideologi. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gus Dur sudah lama pergi, tapi warisannya bisa dinikmati hingga hari ini. Banyak pelajaran yang bisa digali dengan membaca Gus Dur lagi dan lagi. Tentang demokrasi, soal toleransi sehari-hari, juga tentang politik sebagai teka-teki. Para bapak bangsa tak pernah benar-benar mati, mereka tak henti menyalakan inspirasi. Saat perbedaan kerap dianggap sebagai ancaman, bagaimana harusnya kita memaknai keberagaman? Inilah Mata Najwa. Belajar dari Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Lahir di Jombang, 7 September 1940 dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil atau Sang Penakluk. Putra dari Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama tahun 1949, dan cucu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pendidikannya beragam, mulai dari sekolah Kristen hingga pondok pesantren. SD Kris dan SD Matraman Perwari di Jakarta, SMP di Pesantren Tegal Rejo Magelang, dan lanjut ke Pesantren Tambak Beras Jombang. Pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Baghdad, hingga universitas di Belanda, Jerman, dan Prancis. Gus Dur kerap bersinggungan dengan politik termasuk mengkritik rezim yang tengah berkuasa. Dia cucu pendiri NU, tapi Gus Dur juga yang menggalang reformasi di tubuh Nahdlatul Ulama. Salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Soeharto lengser, Gus Dur membentuk Partai Kebangkitan Bangsa, dan partai itu mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Berbagai dinamika politik berkembang. 20 Oktober 1999, ia menjadi Presiden Indonesia keempat. Bapakku tercinta, tidak terasa 5 tahun lebih Bapak telah meninggalkan kami. Begitu banyak hal yang terus kukenang tentangnya. Aku ingat, dulu ketika Bapak mencalonkan diri menjadi presiden, aku ragu. Ragu karena Bapak tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin Bapak bisa memimpin tanpa penglihatan? Namun seperti Abdullah bin Umar, kebutaanmu adalah anugerah bagi negeri ini. Karena dengannya, mata batinmu jadi bercahaya, dan lisanmu menjadi tajam, menyuarakan kebenaran. Justru kami yang sempurna kelihatannya, Pak, kadang tak mampu bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak, minggu lalu adalah tahun baru Imlek. Aku ingat ketika Bapak mengeluarkan aturan membolehkan perayaan Imlek, ada sedikit kalangan yang mencibir. Sama seperti ketika Bapak perintahkan gangster jaga gereja. Orang-orang itu berkata, Bapak hanya lindungi kelompok minoritas. Mereka lupa, ketika zaman Orde Baru, Bapak berjuang bagi kelompok mayoritas yang ditekan, sampai Bapak sendiri pun harus jadi korban. Bapak tercinta, terima kasih telah mengajari kami bahwa kaidah agama yang kita anut adalah agama yang cinta damai dan mengasihi seluruh alam. Saat ini, makin banyak masyarakat dunia yang hafal Quran dan hadis, namun sayangnya masih ada pula yang senang mengkafirkan orang lain. Bapak,
pagi, aku masih melihatmu di mana-mana. Di kaos dan kalender yang banyak dijual orang. Di spanduk dan iklan di layar kaca ketika musim kampanye tiba. Bersanding dengan logo-logo partai dan foto calon presiden. Padahal sebagian dari mereka justru adalah orang-orang yang nilai politiknya berbeda dari dirimu. Kami sungguh rindu leluconmu. Tak ada lagi yang sekarang bisa marahi anggota DPR dan para politisi. Bahkan anak TK pun tidak mau lagi disamakan dengan mereka. Kalau Bapak masih ada, mungkin Bapak akan berkata, polisi kok dibilang bukan penegak hukum. Pantas sekarang maling-maling makin berani. Merampok harta rakyat di siang hari, lalu lakukan kriminalisasi agar kejahatannya terlindungi. Tapi mungkin Bapak akan senang, karena teman Bapak, Buya Syafi'i Ma'arif, kemarin memberi nasihat kepada Presiden Jokowi agar jadi Raja Wali. Dan bahkan, kalau Bapak ada di sana, Bapak akan menambahkan, Dek Jokowi, tangkap saja semua maling itu. Itu saja kok repot. Kasihan Pak Jokowi, Pak. Begitu banyak bebannya dalam memimpin negeri. Sepertinya beliau perlu teman untuk bicara. Tolong datangi dia dalam mimpi agar terilhami untuk jadi lebih berani. Karena rakyat negeri ini butuh diayomi. Terima kasih. Pak Yeni Wahid. Selamat malam, terima kasih sekali lagi, Mbak. Surat untuk Bapak. Makin lama makin rindu Bapak? Banget, Mbak Nana. Makin lama, apalagi kalau ngelihat negaranya makin semerawut, rasanya, aduh, butuh sekali figur seperti Gus Dur. Karena bagi saya, Bapak itu bukan cuma sekedar seorang ayah, tapi juga adalah pemimpin saya. Apa yang seringkali disalahpahami orang dari sosok Bapak, Mbak Yeni? Banyak ya, Mbak, bahwa salah satunya beliau adalah hanya pelindung kaum minoritas. Yang cinta hanya minoritas. Yang cinta hanya minoritas. Yang mayoritas tidak paham Gus Dur. Betul. Padahal tadi seperti saya katakan dalam surat saya, beliau itu zaman Orde Baru kan ditekan, juga ikut ditekan. Beliau memperjuangkan masyarakat banyak lewat forum demokrasi, lewat kritik-kritik beliau, sikap-sikap beliau yang sangat vokal terhadap rezim Orde Baru pada waktu itu. Tapi sesungguhnya saya ingin bertanya ke Mbak Lisa, mungkin Mbak Lisa, ketika saya membaca ketika Gus Dur sempat berpesan agar di makam di pusaranya tertulis di sini wafat seorang humanis. Spesifik Gus Dur meminta agar di makamnya ditulis itu. Beliau mengatakan bahwa yang diinginkan beliau nanti kalau beliau wafat itu tidak seperti beberapa tokoh yang makamnya itu megah dan lain-lain, tetapi cukup dituliskan here lies a humanist gitu, atau di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan. Gus Dur itu hidup dengan prinsip sebagai seorang muslim. Beliau meyakini bahwa beliau ini tugasnya adalah menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Dan dalam perspektif Gus Dur, menegakkan Islam sebagai rahmat untuk semesta itu artinya meninggikan atau memperjuangkan derajat kemanusiaan yang tertinggi. Menegakkan kedaulatan hukum. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Megawati, Abdurrahman Wahid,
bersama dengan Mbak Mega merayakan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kedua kali setelah Bung Karno mencanangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama adalah bagaimana suasana ketika Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia untuk membicarakan apa saja yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai peletak reformasi. Saya ingin undang untuk bergabung di meja Mata Najwa mantan Menteri Pertahanan, Kabinet Persatuan Nasional Muhammad Mahfud MD, dan politikus muda mantan aktivis jalanan yang kini anggota DPR PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Pak Mahfud, Mas Budiman. Kita ingin belajar malam ini, belajar dari Gus Dur soal apa saja pemikiran dan letakan pandangan Gus Dur tentang demokrasi. Namun sebelumnya kita ingin dengarkan cuplikan komentar Gus Dur tentang negeri ini lewat wawancara eksklusif Metro TV beberapa tahun yang silam. Ya, saya sendiri sih beranggapan kepentingan negara dan bangsa itu nomor satu. Demokratis, berpegang kepada 4 prinsip. 1, menegakkan kedaulatan hukum. Nah, semua tahu pengadilan kita kan dimain-mainkan orang. Lalu yang kedua itu pemberantasan korupsi terus dilakukan terus menerus, tidak pernah betul-betul. Lalu ketiga itu konsekuensinya kita harus berpegang pada asas keadilan. Yang keempat itu kesadaran bahwa kita harus melakukan perubahan-perubahan. Prinsip-prinsip yang harus diingat oleh negeri ini. Saya ingin ke Anda dulu, Pak Mahfud. Yang jelas Gus Dur presiden pertama setelah reformasi. Situasinya riuh rendah ketika itu. Kebebasan pers dibuka, demo hampir tiap hari. Dari sekian banyak langkah yang diambil Gus Dur ketika itu, apa yang paling signifikan menurut Anda yang sampai sekarang betul-betul menjadi peletak kita bernegara dan berbangsa? Pertama, penataan TNI, Polri, gitu, yang kemudian dijadikan sebagai lembaga yang ya diletakkan di dalam satu payung supremasi sipil, gitu. Kalau dulu bayangkan Anda, tentara itu semua orang takut. Zaman Gus Dur enggak. Gus Dur saja yang tidak takut, yang lain masih takut kan waktu itu? Dan lain menjadi tidak takut kemudian. Karena Gus Durnya tidak takut, yang lain ikut berani? Yang lain ikut berani. Kemudian coba Anda bayangkan memberhentikan panglima gitu, gampang aja gitu, nggak pakai ribut-ribut. Datang di luar negeri itu nanti berhentikan tuh gitu. Jadi di dalam negeri, di dalam negeri pulang, orang ribut, ya berhentikan benar gitu. Nah tetapi di samping itu juga visinya tentang ekonomi kelautan dan kemaritiman itu saya kira Gus Dur yang mulai. Beliau yang pertama membentuk Menteri Kelautan, Pak Sarwono yang diangkat, kemudian panglimanya orang angkatan laut dulu. Nah, lalu menhannya sipil. Anda menhannya? Iya, Pak Yuwono dulu. Pak Yuwono 3 bulan sakit gitu Mbak ya. Terus saya masuk menggantikan beliau. Ada ceritanya tidak ketika Anda dulu tiba-tiba dipilih jadi menteri? Ya, saya kaget. Saya kira saya tuh mau diangkat apa gitu ya, menjadi apa, kepala Badan Pembinaan Hukum atau apa, enggak Mbak. Gitu. Ya, enggak bayangkan jadi menteri, bayangkan jadi menteri. Tapi tiba-tiba disuruh jadi Menteri Pertahanan. Nah, saya bilang, Bapak Presiden, Menteri Pertahanan itu kan sudah dibubarkan. Saya bilang, pertahanan. Anda menyangkanya pertahanan? Iya. Bukan, kata Gus Dur, itu bukan Menteri Pertahanan tapi pertahanan gitu. Saya masih nawar kan, itu bukan bidang saya bilang, saya ini
tidak pernah belajar tentara, tidak pernah mempelajari soal pertahanan. Saya tidak punya latar belakang. Gus Dur bilang, tidak apa-apa, saya jadi presiden tidak punya latar belakang bisa. Bapak Presiden, saya bilang, tugas saya apa sebagai Menteri Pertahanan? Loh, itu saya juga tidak tahu, makanya enggak. Jadi, sebenarnya bukan tidak tahu benar, tetapi dia memberi kesan tidak seperti presiden sebelumnya yang seakan-akan memberi pengarahan seakan ya-yao gitu, kayak orang hebat gitu. Saya ingin ke anggota DPR yang kalau bahasanya Gus Dur dulu taman kanak-kanak, sekarang sih anggota DPR 2 periode, tapi sebelumnya aktivis jalanan. Jadi saya ingin perspektif Anda dari dua itu, ketika masih aktivis melihat Gus Dur dan sekarang anggota DPR mengenang belajar dari Gus Dur, Mas Budiman. Pertama saya ingin komentari gambar tadi ya, saat kejadian pemungutan suara dari Bu Mega dan Gus Dur, saya mendengarkannya di radio di ruang besukan penjara. Saya waktu itu masih di penjara. Pada waktu Gus Dur dan Bu Mega bersaing suara, saya tenang. Karena siapapun yang menang, mereka pasti akan membebaskan kami yang di penjara. Karena Anda begitu yakin ya? Yakin sekali, karena saya percaya bahwa mereka berdua punya komitmen untuk demokrasi. Dan keduanya persis dulu pada waktu masa Orde Baru, saya dengan teman-teman itu memang menyandingkan Gus Dur dan Bu Mega untuk berada di depan menghadapi otoritarisme Orde Baru. Nah, tatkala dua tokoh yang sejak awal zaman otoriter Orde Baru kita menempatkan sebagai tokoh lokomotif reformasi dalam versi kami teman-teman gerakan, ketika mereka mau bersaing jadi presiden ya kita anggap itu friendly match ya, friendly match itu persaingan antara teman. Jadi ya, Anda pikir siapapun yang menang gue bebas gitu ya. Saya dan teman-teman bebas. Ini satu. Kedua, tadi Najwa mengatakan konteks Gus Dur dalam konteks demokrasi. Gus Dur bersama seperti Soekarno atau Tan Malaka itu punya kemampuan memahami dan dipahami orang dari berbagai kalangan. Mereka bisa bercanda dengan tukang beca, tukang sapu, petani, buruh. Tapi sorenya ketika bertemu seorang pemimpin dunia, intelektual dunia, mereka bisa juga bercanda, membicarakan buku filsafat, buku sejarah, sama ringannya. Ketika mereka bertemu dengan kalangan elit dan kemudian berapa jam kemudian bertemu dengan kalangan yang pendidikannya barangkali rendah, dia bisa menyampaikan sesuatu dan mereka sama-sama memahami tanpa orang-orang ini mengubah gaya bicaranya. Hadir juga di tengah kita pengamat politik Fahri Ali yang ketika itu juga banyak merekam pergolakan di awal reformasi dan langkah-langkah yang diambil oleh Gus Dur. Saya mau ke Anda, Pak Fahri. Anda sendiri juga kenal personal dengan Gus Dur. Saya tahu Gus Dur pernah menginap di rumah Anda ketika masih mahasiswa dan sebagainya. Kalau Anda diminta mengkritik Gus Dur, pasti banyak dong sejak dulu. Sangat banyak, sangat banyak. Kalau kita bicara soal langkah-langkah yang dilakukan ketika menjadi presiden, ya meletakkan dasar-dasar reformasi, supremasi sipil, membuka keran kebebasan pers, kemudian bagaimana menggiatkan masyarakat di tingkat grassroots atau lokal. Tapi apa yang paling mudah dikritik dari seorang Gus Dur? Jadi presiden. Jadi presiden? Iya. Karena beliau itu waktu saya diwawancara oleh orang Anda, saya katakan sayangnya Kiai Abdurrahman Wahid itu direduksi menjadi presiden. Sebenarnya Kiai Abdurrahman Wahid itu adalah orang yang sangat besar. Apa yang lebih besar dari presiden? Saya kira presiden itu kan cuma eksekutif saja. Kecil saja ya? Iya. Tidak mampu melakukan perubahan-perubahan sosial. Oke, jadi menjadi presiden justru mereduksi kebesaran Abdurrahman Wahid menurut Anda? Menurut saya begitu. Anda tidak setuju, Mas Budiman? Gus Dur terlambat menjadi presiden. Dia sudah 10 tahun sebelum dia menjadi presiden. Satu itu. Jadi menjadi presiden tidak salah. Waktunya saja terlambat. Seharusnya kapan? Ya seharusnya lebih awal lagi ya. Tapi oke lah, waktunya kan memang waktu itu zaman otoriter. Tapi bagi saya, kita butuh pemimpin-pemimpin republik ini yang besar. Gak bisa republik sebesar ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dengan visi kerdil. Gus Dur mampu mengkomunikasikan demokrasi, gagasan demokrasi yang bisa diterima dengan renyah oleh kalangan rakyat biasa sekaligus oleh kalangan elit dunia. Itulah yang menghentikan Kiai Abdurrahman Wahid karena menjadi presiden. Anda tidak bisa membayangkan kemudian seorang presiden keluar dengan celana pendek. Gus Dur itu gagal jadi politisi, Mas Fahri. Gagal. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena beliau nggak mau kompromi. Nah,
politisi biasanya cenderung ada satu titik-titik ya, titik-titik di mana harus melakukan kompromi. Gus Dur banyak titik-titik yang sebetulnya bisa saja beliau menyelamatkan diri, tapi beliau tidak mau kompromi. Soal pelengseran, ada seorang pengusaha lah, pernah cerita beberapa tahun belakangan ini, dia mengatakan, Yan, kamu tahu bapakmu itu, kalau saja Gus Dur itu mau kompromi, kita udah siapin kantong besar di dana untuk guyur parlemen, katanya. Ini belak-belakan saja ya, untuk guyur parlemen. Kalau mau selamat gampang banget, saya cuma minta satu, bos saya selamat. Jadi saya datang ke Gus Dur bilang, Gus, ini saya bisa amankan semua bos, udah kita kerjain. Lalu Gus Dur cuma ketawa. Besoknya Gus Dur malah membuat pengumuman dan mengatakan, tangkap si orang itu, katanya ya. Ini kisah nyata. DPR seperti taman kanak-kanak itu yang sering dibahas orang. Sekarang udah turun derajat jadi playgroup atau seperti apa, Mas Budiman? Saya harus katakan bahwa itu memang apa yang dikritik oleh Gus Dur belum sepenuhnya bisa diperbaiki hari ini. Kok politis banget jawabnya? Belum sepenuhnya bisa diperbaiki, artinya iya, seperti taman kanak-kanak. Artinya udah berapa tahun yang lalu ya, udah berapa tahun yang lalu kita tidak cukup belajar ya. Karena memang rekrutmen politik sebenarnya tidak banyak tidak terjadi banyak perbaikan. Pasokan untuk menjadi politisinya nggak terlalu baik bikin terjadi perbaikan. Jadi satu hal yang masih sangat relevan ketika itu adalah masih sangat relevan. Salah satu itu masih relevan. Itu kekuatan kita karena kita beda gitu. Kalau kita semuanya sama aja, semua jadi penyanyi kayak Bung Glenn. Bung Glenn bisa pensiun. Gak ada yang tahu. Jujur itu bikin saya jadi makin kangen gitu. Makin kangen Bapak? Iya. Bila barisan nyawa kehilangan panglima jiwa, aku di masa-masa bertarung dengan realita. Negeriku gelap histori, kebencian jadi ideologi, banyak nama yang hilang haknya. Di mana Tuhan katakan menanti harapan semerbak wangi, menanti musim yang bersemi, menanti rapsodi yang kehidupan, menanti kami menanti masa ke masa, hari ke hari, lama terasa harapan menjadi kenyataan. Nusantara berubah keadaan. Apa yang dulu mustahil, perjuangan tak kunjung berhasil. Lari kami kerap terbentur, pertahanan kami digempur. Di tengah rasa tak berdaya, kasih jadi harapan cahaya. Kala perbedaan tak lagi masalah, kejujuran menjadi khazanah. Kembali melangkah, tak lupa arah, mulai melaju lagi, hai Nusantara. Apabila kemarin resah menanti, kini berlari Sang Esa berkati. Let's go. Oh, menanti harapan semerbak wangi, menanti musim yang bersemi, menanti rapsodi yang kehidupan, menanti oh, menanti menanti Terima kasih Glenn Fredly, tepuk tangan sekali lagi, dan saya Koji. Terima kasih. Lagu Menanti Arah. Malam ini kita belajar dari Gus Dur, dan saya tahu Anda pengagum Gus Dur nomor 1. Apa yang selama ini Anda pelajari dari sosok Abdurrahman Wahid? Saya melihat Gus Dur itu bagaimana dia
ya sosok manusia yang benar-benar apa adanya dan dari setiap tutur kata dan perbuatannya itu ya benar-benar sampai di hati yang paling dalam gitu. Dan pada saat Gus Dur menjadi seorang presiden itu opa, oma, saudara-saudara saya, kita nonton di depan TV itu apa ya, kayak sebuah harapan yang begitu besar gitu yang kita rasakan gitu. Butuh orang yang berpikiran besar untuk merawat Republik ini. Saya senang banget melihat Gus Dur bagaimana dia merawat rakyat Papua. Caranya dia mendekati rakyat Papua. Kemudian bagaimana dia ada di posisi pada saat merekonsiliasi masyarakat di Maluku. Pendekatannya ya pendekatan humanis gitu. Itu pemimpin yang hari ini dibutuhkan dunia. Dan Gus Dur kalau bicara tentang Indonesia sebagai kekuatan hari ini global, di tengah persaingan global yang ada dengan hiruk pikuk permasalahan geopolitik yang ada, saya ngerasa bahwa ya Gus Dur kecepatan sebagai presiden. Kalau dia ada di sini hari ini nggak, waduh luar biasa. Saya pikir dia udah bisa terjadi banyak hal gitu. Saya lihat Inayah sampai menangis. Kenapa Inayah? Apa yang diingat? Apa yang terlintas di benak sampai meneteskan air mata? Apa yang diingat? Saya sepakat sih sama Bung Glenn gitu. Dan kalau waktu kemarin diundang terus dibilangin kalau ini temanya belajar dari Gus Dur, karena menurut kami apa yang diajarin Gus Dur itu masih relevan gitu untuk sekarang. Saya mau bilang nggak relevan, ini jauh lebih dari relevan, tapi urgent. Apa yang diajarin Gus Dur saat ini urgent banget untuk dipakai lagi gitu. Dan apa yang diomongin Bung Glenn tadi makin memperjelas itu gitu. Gimana sekarang kekerasan kayaknya gampang banget gitu. Kayak ya udah gua nggak suka lo, selesai gitu. Itu kayak ya udah kalau kita beda kita nggak bisa bareng-bareng nih gitu. Sementara selama ini itu yang selalu jadi kekuatan gitu, bahwa itu kekuatan kita karena kita beda gitu. Kalau kita semuanya sama aja, semua jadi penyanyi kayak Bung Glenn, Bung Glenn bisa pensiun, nggak ada yang mau nyewa Bung Glenn gitu. Emang nggak bisa, harus beda-beda gitu. Dan jujur itu bikin saya jadi makin kangen gitu. Makin kangen Bapak? Iya. Makin kangen Bapak. Sepertinya semua orang kangen Gus Dur, terutama malam ini. Kita kasih tepuk tangan untuk Inayah. Departemen Agama itu pasar. Semuanya ada di Departemen Agama. Tempat orang bertransaksi dan lain sebagainya seperti layaknya pasar. Semuanya ada, hanya satu yang tidak ada, kata Gus Dur. Apa itu, Gus? Didukung oleh yang jelas pemirsa, keberagaman, toleransi, semangat kebinekaan itu memang hal-hal yang lekat di diri Abdurrahman Wahid. Tak sebatas slogan tapi melekat dalam setiap tindakan. Sebuah kerja besar untuk Kementerian Agama yang sampai hari ini masih kerap berkutat dengan konflik-konflik intoleransi. Saya ingin undang ke meja Mata Najwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Anda sebagai Menteri Agama, saya ingat waktu itu Anda sempat cerita, saat pertama dilantik menjadi menteri, yang Anda ingat justru Gus Dur. Ya, saya dilantik tanggal 9 Juni 2014. Pada saat itu langsung yang saya ingat adalah pernyataan Gus Dur yang sangat tajam. Jadi Gus Dur pernah mengatakan bahwa Departemen Agama, ketika itu belum menjadi Kemenak istilahnya, itu adalah pasar. Departemen Agama itu pasar. Semuanya ada di Departemen Agama. Tempat orang bertransaksi dan lain sebagainya seperti layaknya pasar. Semuanya ada, hanya satu yang tidak ada, kata Gus Dur. Apa itu, Gus? Agama itu sendiri. Agama tidak ada di Kementerian Agama. Iya, jadi lalu kemudian ketika saya dilantik, tiba-tiba saya menjadi menterinya yang dinyatakan oleh Gus Dur seperti itu. Jadi betapa beban itu luar biasa. Tapi kemudian saya mengambil hikmah dari pernyataan Gus Dur itu, dan kemudian saya mengambil keuntungan yang sangat besar. Dengan pernyataan Gus Dur itulah lalu kemudian menjadi titik tolak saya untuk bersama teman-teman di Kementerian Agama untuk ayo kita berubah. Gimana kemudian Anda sebagai Menteri Agama melihat, mengkonkretkan
berbagi pemikiran-pemikiran itu, Mas Lukman? Keberagaman bagi Gus Dur, lagi-lagi sejauh yang saya pahami, itu tidak hanya semata sesuatu yang merupakan sunatullah gitu ya, sesuatu yang given, yang memang begitulah Tuhan menghendakinya, tapi bahkan Gus Dur memaknai keberagaman itu adalah berkah gitu, berkah dari Tuhan, agar yang berbeda-beda ini bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Tanggapan Anda, Mbak Yeni? Betul sekali apa yang dikatakan Pak Lukman. Dan sekarang tantangan bagi umat beragama yang betul-betul beragama ini makin berat sekali. Kita melihat fenomena ISIS yang ada sekarang. Mereka mengatasnamakan gerakan ini sebuah gerakan Islam. Mereka mengatakan mereka bertujuan mendirikan negara Islam. Tetapi semua yang berbeda dari mereka dihabisi. Dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang sadis. Jelas buat kita ini bukan nilai-nilai Islam yang kita yakini. Salah satu cara merawat pemikiran tentang Islam yang toleran dilakukan juga oleh anak-anak muda yang membentuk komunitas Gus Durian. Komunitas ini sudah tersebar di lebih dari 100 kota. Di sini ada Mas Taufik Ali. Selamat malam, Assalamualaikum. Sudah memakai peci, ini Gus Durian sejati. Mas Taufik, apa yang Anda pahami dan yang kemudian berusaha Anda dan teman-teman Gus Durian lain lakukan untuk menyebarkan ajaran Gus Dur? Gus Durian ini sebenarnya kan istilah yang mulai populer tahun 90-an. Mengacu pada Gus Dur, tapi terutama mengacu pada pandangannya, yaitu Islam yang membebaskan. Ini terkait saya kira dengan komitmen Gus Dur, bahwa Gus Dur itu sangat peduli dengan mereka yang tertindas dan mereka yang terpinggirkan. Nah, Gus Dur mengembangkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang sangat kental berpihak pada mereka yang tertindas. Nah, ini yang kemudian di teman-teman pergerakan itu, wah ini pas nih buat ini. Harusnya agama itu yang seperti ini, yang membela kaum tertindas, bukan jadi stempel penguasa pada saat itu. Jadi konteks sejarahnya itu. Kalau saya sendiri memang yang sekarang dilakukan, jadi konkretnya apa saja kegiatan-kegiatan Anda dan teman-teman Gus Durian? Kita selalu mengkampanyekan ide-ide besar Gus Dur. Misal di Gus Durian kita mengenal ada 9 nilai dasar Gus Dur gitu kan, ya mulai dari kemanusiaan, kesetaraan, ya keberanian untuk membela yang benar dalam arti pembebasan, ada beberapa yang lain. Kita selalu mengkampanyekan bagaimana nilai-nilai yang kita rumuskan, yang kita tafsirkan dari ucapan dan tindakan Gus Dur ini bisa menyebar di kalangan-kalangan muda. Yang kedua juga bukan hanya di bidang pemikiran, teman-teman juga mencoba untuk selalu terlibat kegiatan advokasi mereka yang tertindas atau terpinggirkan. Sejauh ini misal dengan teman-teman minoritas dalam kasus keagamaan, misal teman-teman di Surabaya, mereka yang mengadvokasi warga Ahmadiyah yang terusir, kemudian juga dalam konteks misal Bogor, GKI Yasmin itu juga saya, Mbak Lisa dan beberapa teman juga dulu sering kesana untuk mengadvokasi. Itu bentuk dari upaya kami untuk meneladani Gus Dur, baik dalam konteks pemikiran maupun dalam konteks tindakan. Adakah strategi, adakah rencana dari Kementerian Agama atau apa saja yang sudah dilakukan langkah konkretnya untuk memang Islam yang toleran, Islam yang damai, Islam yang kemudian rahmatan lil alamin? Yang utama adalah membuka diri, membuka dialog itu yang selama ini seakan-akan masing-masing menurut persepsinya, menurut pemahamannya. Jadi dialog harus semakin banyak dibuka sehingga antar yang berbeda ini bisa muncul pemahaman. Jadi perbedaan itu tidak harus disatukan, itu karena memang ini sesuatu yang given, itu. Tapi bagaimana kita bisa mensikapi perbedaan dengan penuh kearifan, ini yang harus dibangun. Karena saya begini, saya merasa bangsa ini masih yang mayoritas ini masih lebih banyak, yang mayoritas ini masih berfaham yang moderat tadi itu, yang masih mendambakan kedamaian, toleransi. Hanya problemnya yang besar ini diam itu. Sementara yang ini lebih yang keras, lebih vokal. Lebih vokal, apalagi dalam kehidupan yang serba terbuka, sosial media yang semakin jadi oleh karenanya memang harus ditumbuhkan juga yang mayoritas ini juga untuk juga bisa lebih aktif menebarkan. Ini kalau Gus Dur masih hidup, pasti beliau yang berdiri di sini untuk stand up komedi. Karena saya sangat yakin. Didukung oleh
Pemirsa, hampir semua orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Gus Dur pasti mengingatnya sebagai tokoh dengan segudang humor. Bahkan sampai ada beberapa tulisan yang khusus menyoroti anekdot-anekdotnya. Mari kita minta sang putri bungsu Inayah Wulandari membawakan beberapa anekdot tersebut. Mati ketawa ala Gus Dur oleh Inayah Wulandari. Assalamualaikum. Salam. Ini kalau Gus Dur masih hidup, pasti beliau yang berdiri di sini untuk stand up komedi. Karena saya sangat yakin Gus Dur itu kalau nggak jadi presiden pasti jadi pelawak. Nah, dia lucu. Saya mau menunjukkan beberapa bukti bahwa apa yang diajarkan oleh Gus Dur itu sampai sekarang sangat urgent untuk dilakukan. Bukti pertama, itu kakak saya yang di situ tuh, 2 orang itu anak Gus Dur juga. Itu sampai sekarang tuh hobi banget demo save KPK sampai hari ini belain KPK. Saya yakin mereka melakukan itu karena wejangannya Gus Dur dulu. Karena Gus Dur dulu selalu bilang polisi di Indonesia cuma 3 yang jujur. Yang satu Pak Polisi Hugeng, nggak tahu lagi, tahu kan? Yang kedua adalah polisi tidur. Yang ketiga patung polisi. Cuma 3 yang jujur. Sisanya saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Pak Polisi jangan marah, itu yang ngomong Gus Dur. Bukan saya, beneran. Itu Gus Dur. Kalau marah, tangkap aja Gus Durnya. Dia emang anak kayak gitu Pak Polisi. Bukti yang kedua itu adalah sekarang orang tuh ya gitu. Tadi dibilang sama kakak Glenn, kita ini kebencian karena berbeda-beda terus jadi benci. Padahal kapan sih kita mau sadar bahwa kita semua ini sama? Apapun warna kulit Anda, hitam, putih, keriting rambutnya atau lurus, Cina, Jawa, Batak, kita semua sama. Itu yang diajarin Gus Dur. Kita semua sama-sama aneh. Makanya kalau beda nggak usah berantem. Kalau beda diketawain aja. Perdebatan agama itu ya udahlah diketawain aja. Gus Dur dulu pernah melakukan debat panjang dengan teman-teman yang agamanya berbeda. Mereka memperdebatkan siapa dari semua agama yang hubungannya paling dekat dengan Tuhan. Kata yang Hindu, ya jelas kami. Setiap kali berdoa kami selalu menyebutnya Om. Ya? Apa yang lebih dekat dari hubungan antara keponakan dan paman? Ya? Waktu yang Hindu ngomong gitu, Gus Dur ketawa aja. Terus kata yang Kristen, enak aja, deketan kami lah. Karena setiap kali kami berdoa, kami selalu bilang, Bapa kami di surga, lebih dekat lagi. Apa yang lebih dekat dari antara hubungan ayah dengan anak, iya kan? Gus Dur makin ketawa. Terus kata mereka berdua, kenapa ketawa aja? Kamu menganggap Islam paling dekat ya sama Tuhan ya? Oh, Gus Dur makin ketawa. Kata Gus Dur, bolo-bolo deket. Kalau mau manggil aja mesti pakai tawa. Wah, malah, berasa diledekin, dihina. Oh, bercandaan doang aja kok dimasukin hati. Itu cuma bercandaan, nggak usah dibawa-bawa ke hati, gitu aja kok repot. Saya Naya Wahid. Jok-jok ala Gus Dur. Seberapa sering sih kalau berinteraksi dengan keluarga jok-jok itu, Mbak Yan? Memang sering kali seperti itu jok-joknya? Sering banget ya? Iya. Memang porsinya lebih banyak itu, Mbak? Iya, kalau ketemu mungkin karena kehidupan kita semua, maksudnya Gus Dur dalam menjalankan perannya sebagai tokoh masyarakat, ibu juga aktivis, kita semua aktivis, jadi berat kan di luar. Jadi kalau ngumpul ya malah bercanda semua. Malah bercanda ya? Ibu apa yang paling Ibu ingat? Bukan. Kalau Gus Dur ke daerah, itu biasanya ngepost ke suatu rumah gitu. Semuanya pada kumpul untuk mendengarkan jokesnya Gus Dur. Tapi kalau ada yang ketinggalan, waktu Gus Dur di situ ternyata
dia datang, Gus Dur itu sudah ke acara. Yang ditanyakan apa? Apa jokesnya Gus Dur yang terakhir? Dari sekian banyak pokoknya ini apa jokesnya Gus Dur yang terakhir tadi apa? Gitu selalu Ibu. Pertanyaannya itu cuma itu. Jadi orang yang ditunggu orang itu adalah guyonannya Gus Dur. Guyonan Gus Dur. Jangan-jangan Mama dulu kasirnya gara-gara jokesnya. Gara-gara jokesnya Gus Dur, makanya jatuh hati. Soal betapa Gus Dur bersikukuh tidak mau berpoligami. Itu karena takut sama Bu Sinta, atau karena memang ada pemikiran lain sehingga tidak mau menduakan Sinta Nuriyah. Didukung oleh Ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal Gus Dur, seorang humanis, dikangeni, dicintai begitu banyak orang. Mbak Anita, apa sih memori yang paling lekat hubungan Putri dan Ayahanda? Susah ya Mbak jelasinnya, karena biar gimana pun kami dari kecil sudah tahu gitu bahwa Gus Dur punya visi yang sangat besar untuk bangsa ini, sehingga memang seringkali beliau tidak ada bersama kami gitu, sehingga setiap momen yang kecil yang kita lewatkan bersama beliau itu precious banget, berharga banget. Dan buat saya secara pribadi, saya punya momen yang sangat spesial gitu, terutama sekali adalah ketika Bapak di akhir hidupnya gitu ya, jadi harus sering cuci darah. Selesai cuci darah biasanya kita tuh, Bapak punya kebiasaan suka banget makan di warung soto Kudus gitu. Beliau setelah habis cuci darah terus maunya ayo kita ke sana gitu ya, ke warung soto Kudus, tapi hanya mau saya yang nyetir dan di dalam mobil itu nggak ada siapa-siapa. Kita benar-benar bebas banget ngobrol, dan buat saya seorang Gus Dur, terus saya biar walaupun saya anaknya gitu ya, tapi saya tahu gitu bahwa ada ribuan orang yang mendambakan momen cuma berdua sama Gus Dur, terus sharing, ngobrol, bercanda dari yang nggak penting sampai penting gitu. Saya tahu itu benar-benar berharga, bukan cuma karena saya anaknya, dan saya tahu bahwa ada banyak banget orang yang juga menginginkan momen seperti itu juga. Seberapa ekspresif Gus Dur sebagai ayah? Apakah bilang sayang, bilang cinta, bilang kangen? Seberapa ekspresif?
Sangat tidak ekspresif. Sangat tidak ekspresif. Saya ingat sekali gitu bahwa saya pernah memeluk beliau dan saya bilang, aku sayang sekali sama Bapak gitu. Beliau mukanya tetap rata, tapi cuman Jadi biasanya ekspresi cinta itu biasanya lewat apa, Ibu? Bagi saya ya, seluruh gerak dan langkahnya itu mencerminkan sangat cintanya kepada istri dan keluarganya. Karena bagi Gus Dur, cinta itu harus selalu ada ketika dan selama hidup dalam rumah tangga. Jadi disitulah segala gerak dan langkahnya akan merupakan suatu kenangan karena di situ terdapat cintanya. Seperti ini? Oh iya. Kalau saya sebagai anak melihatnya, kalau bapak sama ibu tidur itu tangannya pasti gandengan gini, Mbak. Tidurnya oh gandengan? Iya, gitu. Tangan saya selalu dipegangin Selalu kalau dipegangin. tidur. Takut hilang, Bu? Bapak yang selalu menggandengkan saya. Jadi kalau dulu kalau masih muda ya enggak ya. Tapi begitu setelah tua agak. Oh, kalau muda, pas muda malah enggak? Malah lebih dari itu soalnya. Tapi Ibu, ada satu pengakuan Gus Dur tentang sang pujaan hati. Kita dengar cuplikan ini, wawancara eksklusif Gus Dur beberapa tahun silam tentang Sinta Nuriyah berikut ini. Itu paman saya, jadi sepupunya ibu, namanya Kiai Fatah Hasyim, mengatakan kepada saya, kamu segera sampai istirahat kalau jadi kusir. Kenapa, Man? Karena kalau pulang dari Mesir baru mikirkan jodoh, itu nanti kalau dapat orang yang pandai, tentu orangnya jelek. Nah, kalau cari yang cantik dan pandai, nah itu beristri. Siapa mana baik ya? Yaitu Nuriyah itu. Siapa yang cantik dan pandai? Yaitu Sinta Nuriyah. Bu Sinta, berat nggak sih jadi istri Gus Dur? Separuh berat, separuh ringan. Oh, setengah-setengah. Kadang ringan, kadang berat. Kadang ringan, kadang berat. Kapan beratnya, kapan ringannya? Beratnya kalau selalu ditinggal pergi, tidak pernah bilang, tahu-tahu saya, tahunya saya, wah, di koran sudah diceritakan, Gus Dur kemarin bicara di sana mengenai ini. Gak pernah bilang kalau Gak pernah bilang. Gitu. Tapi ringannya sangat banyak, lebih banyak daripada beratnya kalau dibanding. Kalau ditimbang lebih banyak ringannya daripada beratnya. Terutama beliau itu sangat ketika kenangan yang saya masih ingat sampai sekarang dan tidak akan saya lupakan, bahkan saya sampaikan kepada khalayak karena saya sebagai aktivis perempuan, saya akan sampaikan contohlah Gus Dur. Karena ketika saya punya anak, mulainya anak kedua, karena anak pertama kan belum punya pengalaman ya Gus Dur, dan saya melahirkan di rumah orang tua saya sendiri. Anak kedua, Yeni, sudah di rumah sendiri. Nah, waktu itu ibu saya juga maunya menemani saya karena untuk malam-malam nanti bagaimana gitu. Tapi setelah ibu saya kemudian bilang, aku tak pulang aja ya. Kenapa? Soalnya bapaknya sudah pinter. Sudah pinter? Sudah pinter. Gus Dur ikut merawat? Ya, ternyata Gus Dur itu kalau malam bayi kan mesti bangun karena kencing gitu. Gus Dur bangun duluan, kemudian menggantikan popoknya, kemudian mengangkat bayinya, menyerahkan kepada saya, kemudian saya tetein. Setelah saya tetein dan bayinya tidur lagi, diangkat lagi, dikembalikan ke boxnya, kemudian kita tidur bareng lagi. Luar biasa. Bu Sinta, saya juga pernah dengar cerita soal betapa Gus Dur
bersikukuh tidak mau berpoligami. Itu karena takut sama Bu Sinta atau karena memang ada pemikiran lain sehingga tidak mau menduakan Sinta Nuriyah? Kalau takut saya kira enggak ya, karena kan saya muridnya. Bagaimana guru akan takut sama murid kan nggak mungkin. Tetapi tebakan yang kedua mungkin yang benar ya, karena cintanya kepada istrinya. Situasinya ketika dulu padahal seringkali apa yang Ibu dengar ceritanya ketika misalnya dulu, apakah memang sebetulnya mudah sekali kalau mau berpoligami Gus Dur itu? Kalau mau ya, karena seringkali bapak itu ditawarin untuk dikawinkan gitu loh. Pernah ke suatu pesantren, ternyata di sana itu sudah disiapkan kamar yang sudah dihiasi dengan bunga-bunga, terus sudah diminyakin wangi-wangi gitu. Kemudian Gus Dur itu mau dikawinkan dengan seorang anaknya wali murid. Nah. Jadi Gus Dur lagi datang ke pesantren, terus tiba-tiba malam itu sudah siap kamar pengantin? Iya, siang. Kamar pengantin. Kemudian Gus Dur terus bilang gini, ya deh saya tak kamar mandi dulu, katanya gitu. Ternyata bukan ke kamar mandi, jadi Gus Dur itu melipir-melipir menuju ke mobil, ngajak supir bablas pergi. Tapi ketika itu sampai sedemikian. Iya, sampai waktu itu Menteri Mensos kita yang sekarang itu, Bu Hovifah, menyaksikan sendiri. Waktu itu beliau ada di situ. Dan ketika itu saya tanya loh, terus setelah itu gimana? Lah kamarnya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya yang saya yang pakai, katanya. Jadi Bu Hovifah yang tidur di sana. Ya. Saat itu Sekretariat Negara malam ini belajar dari Gus Dur. Tadi banyak yang sudah bicara tentang apa yang dipelajari dari Gus Dur, tapi saya ingin yang personal di tengah putri-putri Gus Dur. Apa satu hal yang mungkin dipelajari langsung dari ayahanda dan ingin di-share ke pemirsa Mata Najwa malam ini? Mbak Lisa, belajar dari Gus Dur apa, Mbak? Yang paling utama buat saya adalah bagi Gus Dur, hidup itu betul-betul harus membawa manfaat untuk orang banyak. Itu saya ingat sekali waktu kelas 2 SMA, ya ini kelas 3 SMP, kami ada di dalam mobil, berhenti di lampu merah, ada anak kecil ngelap-ngelap, dan Yeni, karena Yeni kan dari lahir udah politis ya, sudah politisi gitu dari lahir. Gitu. Yeni waktu itu memprotes, Yeni mengatakan begini, Pak, undang-undang dasarnya kan mengatakan bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi kok ini ada anak kecil di pinggir jalan gitu, harus mencari nafkah hujan-hujan. Aku mau nulis surat, mau memprotes pemerintah. Dan jawaban Gus Dur waktu itu, kamu masih SMP, tulisanmu belum tentu akan membawa perubahan. Kalau kamu ingin membantu orang seperti itu, kamu belajar setinggi-tingginya seperti mama, itu begitu, seperti mama, dan gunakan ilmumu itu untuk membantu orang-orang yang tertindas. Nah, itu yang bagi saya kemudian menjadi satu pedoman hidup, bahwa apapun yang kita lakukan, tujuan akhirnya membawa kemanfaatan untuk orang banyak. Mbak Anita? Jadi waktu itu memang mau 17 Agustusan gitu ya, di mana memang istana waktu itu dibuka untuk orang masyarakat luas datang untuk kemudian bertemu dengan Bapak. Saat itu Sekretariat Negara mengatakan bahwa sebaiknya kita melakukan open house itu di luar supaya karpetnya yang di dalam enggak kotor. Lalu Gus Dur marah. Dan beliau bilang, loh karpet itu kan dibeli dari uang rakyat, ya biarin dong mereka injak-injak. Itu yang benar-benar memperlihatkan bahwa semua yang ada di negara ini, punyanya rakyat loh. Kita ini apa? Gitu. Bapak suatu sore bilang, karena saya kan sastra Indonesia gitu, saya suka buku-bukunya Pram. Terus Bapak tiba-tiba satu sore ngomong gini, Bapak mau ke tempat Pak Pram loh, mau ikut nggak? Saya langsung, ikut Pak, gitu. Terus kemudian datanglah dari tempat Pak Pram ke Pak Beni Mudani gitu, dan kemudian ke tempatnya Ibu SKT Murti. Dan Bu SKT Murti itu saya di situ cuma disuruh dengerin beliau nembang, nggak ngapa-ngapain.
Dan tidak untuk ngapa-ngapain, cuma buat nongkrong-nongkrong aja, nongkri-nongkri cantik gitu. Nah, terus kemudian, terus Bapak cuma bilang gini, karena itu sudah kewajibannya yang muda untuk datang ke yang tua. Waktu itu saya dapat jawabannya cuma itu. Tapi begitu saya sudah sekarang gitu ya, saya bisa menangkap bahwa ada yang jauh lebih besar. Pada saat Bapak ke Pak Pram, itu ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kita semua ingat Pak Pram sebelumnya tahanan politik gitu. Dan Bapak sangat willing untuk memanusiakan manusia. Identitasnya Pak Pram kembali sebagai manusia kembali diberikan lagi. Memanusiakan manusia. Mbak Yan, terakhir belajar dari Gus Dur malam ini? Saya belajar banyak. Satu hal yang betul-betul membuka, terjadi dekonstruksi dalam pikiran saya tentang cara pandang melihat suatu hal ya. Dalam hal ini adalah cara pandang yang tidak ekstrim dalam melihat suatu hal, tidak hitam putih. Jadi itu yang diajarkan oleh Bapak. Bapak mengambil contoh yang sangat mudah mengenai cerita tentang Mahabharata. Cerita Mahabharata selama ini kita pahami sebagai sebuah pertempuran antara yang jahat melawan yang baik, yang diwakili oleh Kurawa dan Pandawa. Tapi suatu hari Bapak bilang, enggak, sebetulnya Pandawa itu orang yang sudah baik, memang betul ya. Tapi kalau Kurawa itu adalah orang yang sedang berproses menuju baik. Jadi nggak ada orang yang buruk dalam hidup kita, dalam kehidupan ini ada orang orang semua sedang mencoba untuk menjadi orang baik. Dan tugas kita lah untuk memastikan bahwa, bukan memastikan ya, membantu orang supaya sisi baiknya yang akan muncul. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini, belajar dari Gus Dur, dan ada souvenir untuk Ibu Sinta dan juga untuk putri-putri. Ketika tadi di awal Mata Najwa ada profil perjalanan Gus Dur, itu ada sketsnya. Ini adalah profil dan rekam perjalanan hidup Gus Dur dari mulai lahir sampai kemudian wafat dan segala pencapaiannya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk semua orang. Ini untuk Ibu Sinta dan keluarga. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Pak, begitu banyak bebannya dalam memimpin negeri. Sepertinya beliau perlu teman untuk bicara. Itu sendiri. Departemen Agama itu pasar. Semuanya ada di Departemen Agama. Tempat orang bertransaksi dan lain sebagainya seperti layaknya pasar. Semuanya ada, hanya satu yang tidak ada, kata Gus Dur. Apa itu Gus? Agama itu sendiri. Bagi saya, seluruh gerak dan langkahnya itu mencerminkan sangat cintanya kepada istri dan keluarganya. Negeriku gelap histori, kebencian jadi ideologi. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gus Dur sudah lama pergi, tapi warisannya bisa dinikmati hingga hari ini. Banyak pelajaran yang bisa digali dengan membaca Gus Dur lagi dan lagi. Tentang demokrasi, soal toleransi sehari-hari, juga tentang politik sebagai teka-teki. Para bapak bangsa tak pernah benar-benar mati, mereka tak henti menyalakan inspirasi. Saat perbedaan kerap dianggap sebagai ancaman, bagaimana harusnya kita memaknai keberagaman? Inilah Mata Najwa. Belajar dari Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Lahir di Jombang, 7 September 1940 dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil atau Sang Penakluk. Putra dari Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama tahun 1949, dan cucu Kiai Haji Hashim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pendidikannya beragam, mulai dari sekolah Kristen hingga pondok pesantren. SD Kris dan SD Matraman Perwari di Jakarta, SMP di Pesantren Tegal Rejo Magelang, dan lanjut ke Pesantren Tambak Beras Jombang. Pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Baghdad, hingga universitas di Belanda, Jerman, dan Prancis. Gus Dur kerap bersinggungan dengan politik termasuk mengkritik rezim yang tengah berkuasa. Dia cucu pendiri NU,
Tapi Gus Dur juga yang menggalang reformasi di tubuh Nahdlatul Ulama. Salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Soeharto lengser, Gus Dur membentuk Partai Kebangkitan Bangsa dan partai itu mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Berbagai dinamika politik berkembang. 20 Oktober 1999, ia menjadi Presiden Indonesia keempat. Bapakku tercinta, tidak terasa 5 tahun lebih Bapak telah meninggalkan kami. Begitu banyak hal yang terus kukenang tentangnya. Aku ingat, dulu ketika Bapak mencalonkan diri menjadi presiden, aku ragu. Ragu karena Bapak tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin Bapak bisa memimpin tanpa penglihatan? Namun seperti Abdullah bin Umar, kebutaanmu adalah anugerah bagi negeri ini. Karena dengannya, mata batinmu jadi bercahaya, dan lisanmu menjadi tajam, menyuarakan kebenaran. Justru kami yang sempurna penglihatannya, Pak, kadang tak mampu bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak, minggu lalu adalah tahun baru Imlek. Aku ingat ketika Bapak mengeluarkan aturan membolehkan perayaan Imlek, ada sedikit kalangan yang mencibir. Sama seperti ketika Bapak perintahkan gangster jaga gereja. Orang-orang itu berkata, Bapak hanya lindungi kelompok minoritas. Mereka lupa, ketika zaman Orde Baru, Bapak berjuang bagi kelompok mayoritas yang ditekan, sampai Bapak sendiri pun harus jadi korban. Bapak tercinta, terima kasih telah mengajari kami bahwa kaidah agama yang kita anut adalah agama yang cinta damai dan mengasihi seluruh alam. Saat ini, makin banyak masyarakat dunia yang hafal Quran dan hadis, namun sayangnya masih ada pula yang senang mengkafirkan orang lain. Bapak, justru setelah kau pergi, aku masih melihatmu di mana-mana. Di kaos dan kalender yang banyak dijual orang. Di spanduk dan iklan di layar kaca ketika musim kampanye tiba. Bersanding dengan logo-logo partai dan foto calon presiden. Padahal sebagian dari mereka justru adalah orang-orang yang nilai politiknya berbeda dari diri. Pak, kami sungguh rindu lengkonmu. Tak ada lagi yang sekarang bisa marahi anggota DPR dan para politisi. Bahkan anak TK pun tidak mau lagi disamakan dengan mereka. Kalau Bapak masih ada, mungkin Bapak akan berkata, polisi kok dibilang bukan penegak hukum. Pantas sekarang maling-maling makin berani. Merampok harta rakyat di siang hari, lalu lakukan kriminalisasi agar kejahatannya terlindungi. Tapi mungkin Bapak akan senang, karena teman Bapak, Buya Syafi'i Ma'arif, kemarin memberi nasihat kepada Presiden Jokowi agar jadi Raja Wali. Dan bahkan, kalau Bapak ada di sana, Bapak akan menambahkan, di Jokowi, tangkap saja semua maling itu saja kok repot. Kasihan Pak Jokowi, Pak. Begitu banyak bebannya dalam memimpin negeri. Sepertinya beliau perlu teman berbicara. Tolong datangi dia dalam mimpi agar terilhami untuk jadi lebih berani. Karena rakyat negeri ini butuh diayomi. Terima kasih. Pak Yeni Wahid. Selamat malam, terima kasih sekali lagi, Mbak. Surat untuk Bapak. Makin lama makin rindu Bapak? Banget, Mbak Nana. Makin lama, apalagi kalau ngelihat negaranya makin sermerawut, rasanya, aduh, butuh sekali figur seperti Gus Dur. Karena bagi saya, Bapak itu bukan cuma sekedar seorang ayah, tapi juga adalah pemimpin saya. Apa
yang seringkali disalahpahami orang dari sosok Bapak, Mbak Yeni? Banyak ya Mbak, bahwa salah satunya beliau adalah hanya pelindung kaum minoritas. Yang cinta hanya minoritas. Yang cinta hanya minoritas. Yang mayoritas tidak paham Gus Dur. Betul. Padahal tadi seperti saya katakan dalam surat saya, beliau itu zaman Orde Baru kan ditekan, juga ikut ditekan. Beliau memperjuangkan masyarakat banyak lewat forum demokrasi, lewat kritik-kritik beliau, sikap-sikap beliau yang sangat vokal terhadap rezim Orde Baru pada waktu itu. Tapi sesungguhnya saya ingin bertanya ke Mbak Lisa, mungkin Mbak Lisa, ketika saya membaca ketika Gus Dur sempat berpesan agar di makam di pusaranya tertulis di sini wafat seorang humanis. Spesifik Gus Dur meminta agar di makamnya ditulis itu. Beliau mengatakan bahwa yang diinginkan beliau nanti kalau beliau wafat itu tidak seperti beberapa tokoh yang makamnya itu megah dan lain-lain, tetapi cukup dituliskan here lies a humanist gitu, atau di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan. Gus Dur itu hidup dengan prinsip sebagai seorang muslim. Beliau meyakini bahwa beliau ini tugasnya adalah menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Dan dalam perspektif Gus Dur, menegakkan Islam sebagai rahmat untuk semesta itu artinya meninggikan atau memperjuangkan derajat kemanusiaan yang tertinggi. Menegakkan kedaulatan hukum. Pak, begitu banyak bebannya dalam memimpin negeri. Sepertinya beliau perlu teman untuk bicara. Nah itu sendiri. Departemen Agama itu pasar. Semuanya ada di Departemen Agama. Tempat orang bertransaksi dan lain. Dia seperti layaknya pasar. Semuanya ada, hanya satu yang tidak ada, kata Gus Dur. Apa itu Gus? Agama itu sendiri. Bagi saya seluruh gerak dan langkahnya itu mencerminkan sangat cintanya kepada istri dan keluarganya. Negeriku gelap histori, kebencian jadi ideologi. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gus Dur sudah lama pergi, tapi warisannya bisa dinikmati hingga hari ini. Banyak pelajaran yang bisa digali dengan membaca Gus Dur lagi dan lagi. Tentang demokrasi, soal toleransi sehari-hari, juga tentang politik sebagai teka-teki. Para bapak bangsa tak pernah benar-benar mati, mereka tak henti menyalakan inspirasi. Saat perbedaan kerap dianggap sebagai ancaman, bagaimana harusnya kita memaknai keberagaman? Inilah Mata Najwa. Belajar dari Gus Dur. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang 7 September 1940 dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Sang Penakluk. Putra dari Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama tahun 1949, dan cucu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pendidikannya beragam, mulai dari sekolah Kristen hingga pondok pesantren. SD Kris dan SD Matraman Perwari di Jakarta, SMP di Pesantren Tegal Rejo Magelang, dan lanjut ke Pesantren Tambak Beras Jombang. Pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Baghdad, hingga universitas di Belanda, Jerman, dan Prancis. Gus Dur kerap bersinggungan dengan politik, termasuk mengkritik rezim yang pernah berkuasa. Dia cucu pendiri NU, tapi Gus Dur juga yang menggalang reformasi di tubuh Nahdlatul Ulama. Salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Soeharto lengser, Gus Dur membentuk Partai Kebangkitan Bangsa, dan partai itu mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Berbagai dinamika politik berkembang. 20 Oktober 1999, ia menjadi Presiden Indonesia keempat. Bapakku tercinta, tidak terasa 5 tahun lebih Bapak telah meninggalkan kami. Begitu banyak hal yang terus kukenang tentangnya. Aku ingat dulu ketika Bapak mencalonkan
bagaimana mungkin Bapak bisa memimpin tanpa penglihatan? Namun seperti Abdullah bin Umar, kebutaanmu adalah anugerah bagi negeri ini. Karena dengannya, mata batinmu jadi bercahaya, dan lisanmu menjadi tajam, menyuarakan kebenaran. Justru kami yang sempurna penglihatannya, Pak, kadang tak mampu bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak, minggu lalu adalah tahun baru Imlek. Aku ingat ketika Bapak mengeluarkan aturan membolehkan perayaan Imlek, ada sedikit kalangan yang mencibir. Sama seperti ketika Bapak perintahkan gangster jaga gereja. Orang-orang itu berkata, Bapak hanya lindungi kelompok minoritas. Mereka lupa, ketika zaman Orde Baru, Bapak berjuang bagi kelompok mayoritas yang ditekan, sampai Bapak sendiri pun harus jadi korban. Bapak tercinta, terima kasih telah mengajari kami bahwa kaidah agama yang kita anut adalah agama yang kita damai dan mengasihi seluruh alam. Saat ini, makin banyak masyarakat dunia yang hafal Quran dan hadis, namun sayangnya masih ada pula yang senang mengkafirkan orang lain. Bapak, justru setelah kau pergi, aku masih melihatmu di mana-mana. Di kaos dan kalender yang banyak dijual orang. Di spanduk dan iklan di layar kaca ketika musim kampanye tiba. Bersanding dengan logo-logo partai dan foto calon presiden. Padahal sebagian dari mereka justru adalah orang-orang yang nilai politiknya berbeda dari diri. Kami sungguh rindu leluconmu. Tak ada lagi yang sekarang bisa marahi anggota DPR dan para politisi. Bahkan anak TK pun tidak mau lagi disamakan dengan mereka. Kalau Bapak masih ada, mungkin Bapak akan berkata, polisi kok dibilang bukan penegak hukum. Pantas sekarang maling-maling makin berani. Merampok harta rakyat di siang hari, lalu lakukan kriminalisasi agar kejahatannya terlindungi. Tapi mungkin Bapak akan senang, karena teman Bapak, Buya Syafi'i Ma'arif, kemarin memberi nasihat kepada Presiden Jokowi agar jadi Raja Wali. Dan bahkan, kalau Bapak ada di sana, Bapak akan menambahkan, Dek Jokowi, tangkap saja semua maling itu. Gitu saja kok repot. Kasihan Pak Jokowi, Pak. Begitu banyak bebannya dalam memimpin negeri. Sepertinya beliau perlu teman berbicara. Tolong datangi dia dalam mimpi agar terilhami untuk jadi lebih berani. Karena rakyat negeri ini butuh diayomi. Terima kasih. Mbak Yeni Wahid. Selamat malam, terima kasih sekali lagi Mbak. Surat untuk Bapak. Makin lama makin rindu Bapak? Banget Mbak Nana. Makin lama, apalagi kalau ngelihat negaranya makin semerawut. Rasanya, aduh, butuh sekali figur seperti Gus Dur. Karena bagi saya, Bapak itu bukan cuma sekedar seorang ayah, tapi juga adalah pemimpin saya. Apa yang seringkali disalahpahami orang dari sosok Bapak, Mbak Yeni? Banyak ya Mbak, bahwa salah satunya beliau adalah hanya pelindung kaum minoritas. Yang cinta hanya minoritas. Yang cinta hanya minoritas. Yang mayoritas tidak paham Gus Dur. Betul. Padahal tadi seperti saya katakan dalam surat saya, beliau itu zaman Orde Baru kan ditekan, juga ikut ditekan. Beliau memperjuangkan masyarakat banyak lewat forum demokrasi, lewat kritik-kritik beliau, sikap-sikap beliau yang sangat vokal terhadap rezim Orde Baru pada waktu itu. Tapi sesungguhnya saya ingin bertanya ke Mbak Lisa, mungkin Mbak Lisa, ketika saya membaca ketika Gus Dur sempat berpesan agar di makam di pusaranya tertulis di sini wafat seorang humanis. Spesifik Gus Dur meminta agar di makamnya ditulis itu. Beliau mengatakan bahwa yang diinginkan beliau nanti kalau beliau wafat itu tidak seperti beberapa tokoh yang
makamnya itu megah dan lain-lain, tetapi cukup dituliskan here lies a humanist gitu, atau di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan. Gus Dur itu hidup dengan prinsip sebagai seorang muslim. Beliau meyakini bahwa beliau ini tugasnya adalah menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Dan dalam perspektif Gus Dur, menegakkan Islam sebagai rahmat untuk semesta itu artinya meninggikan atau memperjuangkan derajat kemanusiaan yang tertinggi. Menegakkan kedaulatan hukum.